Kalian pernah dengar nggak? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Izin stitch, karena ini adalah ayat yang saya pribadi suka gunakan juga, seperti yang kata Bapak ini di videonya, bahwa ini sering digunakan oleh orang-orang. Namun perlu diketahui bahwa kita gunakan bukan untuk menyerang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, dalam artian mereka yang sudah lahir baru. Oke, kita lebih tertuju kepada mereka yang jelas-jelas menyatakan dia Kristen atau hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah yang mengajarkan ajaran yang sesat. Oke, jadi ini bukan, kalau dibilang dipakai untuk orang Kristen, ya kita pakai untuk orang Kristen, tapi orang Kristen yang kita lihat menentang firman Tuhan. Oke, tapi tetap mengaku diri Kristen, bahkan melayani. Nah, ini yang penting, karena kalau kita mengacu kepada ayatnya yang dia bilang konteksnya, kita lihat di ayat 15. Jadi kita baca ayat 15 di sini, katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini adalah ayat yang sangat jelas bahwa memang konteksnya tentang nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu di sini, ingat, dikatakan bahwa mereka datang seperti domba. Oke, serigala berbulu domba. Artinya yang kamu lihat dia domba, tapi di dalamnya baru serigala. Jadi kamu lihat dia orang Kristen, kamu lihat dia pendeta, kamu lihat dia adalah pengkhotbah. Jadi kalau ini ditujukan kepada pendeta, pengkhotbah, dan orang Kristen, tidak salah, karena memang mereka domba. Kelihatannya dari luar mereka adalah domba, pengakuannya mereka adalah domba, tapi mereka serigala di dalam. Nah, bagaimana kita tahu mereka serigala di dalam? Nah, jangan lupa juga dalam ayat konteks ini kita bisa melihat di ayat 20 saja kita lihat. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, apa maksudnya buahnya? Nah, kalau kita melihat bahwa dikatakan di sini perjelas oleh Tunis bahwa pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan apa itu buahnya? Nah, seorang nabi, apa yang menjadi buah dari seorang nabi? Tentu pengajarannya, apa yang dia sampaikan. Dia adalah seorang nabi, penyampai firman Tuhan. Jadi kalau dia menyebut dirinya nabi, maka dia harus menyampaikan firman Tuhan. Itulah buah dari pelayanannya. Dan apa yang dia sampaikan? Firman Tuhan yang seperti apa yang dia sampaikan? Yang sesuai dengan Alkitab atau tidak? Kalau sesuai dengan Alkitab, itu adalah buah yang baik, berarti itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah buah yang buruk. Dari situ kamu tahu dia sungguh-sungguh domba, walaupun kelihatan dari luar domba, kembali dia sungguh-sungguh domba dari dalam atau serigala. Dan kalau dia adalah serigala, dia terdengar dari ajarannya, maka ayat ini untuk dia. Dan peringatan ini untuk semua orang Kristen, bukan hanya kepada pendetanya, bukan hanya kepada pengkhotbahnya. Baik itu orang Kristen yang hanya domba di luar tapi serigala di dalam, atau juga orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah domba, tetapi berada di gereja yang salah, di gereja yang dimana pengkhotbahnya, pendetanya adalah serigala berbulu domba. Dia harus keluar dari sana, karena dia sedang dimakan oleh serigala itu. Dia sedang diterkam, tapi dengan cara yang halus, karena dia datang seperti domba. Dia menipu dengan cara seperti domba. Hati-hati, ini adalah firman Tuhan untuk memperingatkan kita. Makanya dikatakan kemudian di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, dalam video Bapak tadi yang saya stage adalah tidak masuk akal kalau dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan di sini adalah orang yang di luar Yahudi, orang yang di luar kekristenan, atau tidak mengenal Tuhan sama sekali. Artinya bahwa dia bukan orang Kristen. Ini adalah hal yang salah, karena kembali kalau dia tadi menggunakan konteks sudah jelas bahwa itu adalah serigala berbulu domba. Artinya dia adalah orang Kristen, dia mengaku Kristen, dia mengaku pendeta, dia mengaku dipanggil Tuhan, dia mengaku pengkhotbah, domba, tapi di luar, di dalamnya serigala. Jadi ini adalah orang-orang yang berada di dalam lingkup kekristenan,
Mereka adalah serigala berbulu domba. Hati-hati dengan mereka, karena mereka akan menyebut Tuhan, Tuhan, dan mereka juga akan bahkan melakukan mujizat. Nah, itu ayat ini konteksnya. Jadi mereka juga akan melakukan mujizat, tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Nah, kenapa Tuhan tidak mengenal mereka? Kenapa Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau? Apa yang sudah mereka lakukan? Di sini Tuhan ungkapkan apa yang mereka lakukan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sangat jelas di sini, pembuat kejahatan, bukan kamu sekalian yang tidak pernah mengaku aku atau tidak percaya kepadaku, seperti kata Bapak itu, bahwa itu artinya bahwa tidak percaya. Ini pembuat kejahatan. Apa itu pembuat kejahatan? Nah, kalau kita sedikit melihat di dalam bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Inggris dibilang work iniquity, kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan ergazomenoi ten anomian. Nah, apa ini anomian? Ini adalah kejahatan yang dimaksudkan. Nah, kita lihat aja sedikit di kamus. Anomian, anomia itu artinya violation of law, wickedness, illegality, melakukan sesuatu yang tidak legal, melakukan sesuatu yang bertentangan atau melawan atau merusak hukum. Wickedness, sebuah kejahatan. Oke, jadi kalau dikatakan di sini pembuat kejahatan, berarti melakukan sesuatu yang tidak legal. Nah, di dalam kekristenan, apa itu yang legal? Apa legal dalam kekristenan? Hukum. Apa hukum yang terdapat dalam kekristenan? Firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang memberikan kita hukum. Hukum di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, baik kehidupan kita sehari-hari dan pelayanan kita, adalah firman Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa di sini mereka mengaku percaya Tuhan, bahkan melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Mereka adalah orang, mengaku orang Kristen, mengaku pendeta, mengaku pengkhotbah, tapi yang mereka lakukan tidak legal, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan ajaran seperti Bapak ini yang membuat kamu tidak waspada lagi, yang membuat kamu tidak hati-hati, karena sungguh begitu banyak mereka nabi-nabi palsu, serigala berbulu domba, yang masuk dalam gereja, mengaku Kristen, mengaku pendeta, mengaku pengkhotbah, tetapi sedang memakan kamu. Hanya mau uangmu, hanya mau hartamu, hanya mau mendapatkan kenikmatan duniawi ini. Dan dia juga akan memimpin kamu kepada cinta akan dunia. Dia akan membuat kamu cinta akan dirimu, dia akan membuat kamu cinta akan harta duniawi ini. Dia akan membuat kamu mengikut Tuhan karena kamu mau dunia dari Tuhan. Jadi itulah sebenarnya ayat ini. Jadi kiranya ini bisa menolong kita untuk bisa memahami lebih jelas mengenai ayat ini. Jangan sampai kita melepaskan guard kita atau sikap kita yang waspada dan hati-hati dari orang-orang yang mengaku Kristen, pendeta dan pengkhotbah yang justru buahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kalau kamu orang Kristen, belajar firman Tuhan supaya kamu jangan mudah tertipu. Kiranya Tuhan menolong.